Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, sehat, maupun waktu luang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Faisal Amir, merupakan dosen di program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonometrika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menjadi alat analisis penting dalam ilmu ekonomi dan bisnis, baik syariah maupun konvensional. Ekonometrika dibangun dari disiplin ilmu, matematika, kemudian ekonomi dan statistika. Bobot yang dibebankan untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS. Adapun CPMK ataupun capaian pelajaran mata kuliah yang akan dicapai, yang pertama adalah mampu menunjukkan sikap kreatif dalam penelitian menggunakan ekonometrika untuk menghasilkan karya ilmiah yang teruji. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami metodologi penelitian dengan konsep ekonometrika dalam rangka menganalisis berbagai permasalahan dalam bidang ekonomi syariah. Kemudian, CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis model ekonomi syariah dengan menggunakan pikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif. CPMK yang keempat yaitu adalah menguasai pengolahan data dan informasi dalam konteks penyelesaian masalah di bidang ekonomi syariah dan dimuat di dalam skripsi dan tugas akhir. Dan CPMK yang terakhir yaitu adalah mahasiswa mampu memilih data dan informasi yang akurat sebagai bahan analisis dalam membuat desain model ekonomi yang memanfaatkan iptek untuk menyelesaikan masalah di bidang ekonomi, keuangan, bisnis, dan filantropi Islam. Kemudian, mata kuliah ini akan disampaikan dengan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan, 8 kali penyampaian teori oleh dosen, kemudian sisanya 6 pertemuan untuk praktikum. Karena memang mata kuliah ini membutuhkan keahlian dalam pengolahan data, sehingga dibutuhkan praktek yang lebih banyak. Kemudian, interaction dalam rangka mahasiswa bertanya apabila terdapat hal-hal atau teori yang belum dipahami sehingga ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang terakhir yaitu asesmen, di mana nanti di setiap pertemuan kami sebagai dosen memberikan kuis ataupun tugas yang menggunakan platform-platform menggunakan seperti kuis, Kahoot, dan segala macamnya. Di mana nanti mahasiswa akan saya bagi menjadi 10 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang dalam rangka menyelesaikan tugas team based project, di mana mahasiswa memiliki kewajiban untuk mencari fenomena ekonomi di sekitar maupun dari internet, sehingga nanti mahasiswa mampu membuat model ekonometrika, mencari data, kemudian mengolah data tersebut dan disajikan kepada teman-temannya dalam satu kelas. Kemudian untuk indikator penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari UTS sebesar 15%, kemudian UAS 15%, bobot praktikum 30%, kemudian tugas team based project 20%, dan keaktifan dalam kelas saat sesi tanya jawab 20%. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah buku Damodar Bujarati. Kemudian untuk teknis pengolahan data menggunakan buku Imam Ghazali dan beberapa buku lainnya hingga 8 referensi yang digunakan. Nah, kemudian di luar kelas, dosen juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa konsultasi secara online dalam rangka menyelesaikan tugas team based project. Baik, untuk bahan kajian yang akan disampaikan selama 1 semester ini, yang pertama adalah terkait pemodelan regresi sederhana, regresi berganda, kemudian
asumsi klasik yang terdiri dari multikolinialitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan juga uji normalitas. Dan juga model-model pengembangan seperti model VAR, vektor autoregresif, dan model regresi data panel. Baik, berikut kami akan sajikan cuplikan perkuliahan dengan penjelasan model vektor autoregresif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi teman-teman semua. Sehat ya? Baik, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita di mata kuliah ekonometrika ya. Pada bagian model VAR ya, vektor autoregresif. Sebelum saya masuk ke model VAR, teman-teman, kita akan mulai dulu dengan doa ya. Nah, supaya kita diberikan kelancaran dalam belajar. Sebelum kita belajar, kita doa dulu. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Baik, tolong absen yang tadi sudah saya berikan dijalankan ya, diedarkan maksudnya ya, diedarkan. Baik, sebelum saya masuk model VAR, saya akan coba mereview kembali apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Ya, kira-kira teman-teman masih ingat apa enggak gitu ya? Ya. Ada penggolongan data menurut sifat. Berapa macam? Ada berapa macam? Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Cross section. Yang kedua? Time series. Betul. Yang ketiga panel data. Ya. Apa bedanya? Mas Ridwan, apa bedanya? Ya. Kalau cross section itu banyak objeknya dalam satu waktu. Kalau time series kebalikannya, ingat kata kuncinya adalah time ya. Time series. Kalau time series waktunya yang banyak, dia runtun waktu ya. Objeknya hanya satu. Kalau panel itu gabungan, pool ya. Nama lain panel adalah pool regression. Sehingga dia banyak objeknya dan banyak waktunya. Jadi cara mudah menghafalkannya yaitu dengan mengingat time series. Oh, time series itu adalah time, waktunya yang banyak, objeknya satu. Kalau cross section kebalikannya, objeknya banyak, waktunya satu. Kalau panel gabungan, waktunya banyak, objeknya banyak juga. Jangan bukan satu ya. Baik, model VAR teman-teman. Jadi setelah teman-teman kuliah ini, saya harapkan teman-teman bisa paham pengertian dan manfaat model VAR. Ya. Sekarang saya tanya, VAR ini termasuk model dalam golongan data yang mana? Time series kah, panel kah, atau cross section? Hah? Time series ya, betul, time series. Jadi tadi ya teman-teman ya, pertama ada model cross section. Yang kedua, model time series. Yang ketiga, model panel ya. Ini adalah penggolongan data dalam ekonometrika. Cross section biasanya ini yang paling banyak digunakan teman-teman mahasiswa ya. Nanti yang akan Bu Elvira jelaskan ya di pertemuan berikutnya gitu ya. Biasanya teman-teman tuh kebanyakan ke UMKM ya. UMKM. Jadi objeknya banyak. Ada ratusan UMKM yang dijadikan responden ya. Dalam satu waktu. Hanya waktu penelitian itu saja. Jadi waktunya satu, objeknya banyak. Model macam modelnya ada model logit ya. Logistik, ada model probit, ada model tobit, ini macam-macamnya. Kalau time series ini juga banyak macamnya. Ada model VAR, PCM, ArcGuard, ARIMA, dan lain-lain. Kalau panel, ada panel statis, panel dinamis, integrasi, dan lain-lain ya. Jadi ibaratnya teman-teman itu S1 hanya belajar mungkin 20-30% dari berbagai macam permodelan. Bahkan setiap 5 tahun akan ada update lagi. Oh, model 2SLS, oh model ini, macam-macam ya. Nah, teman-teman. Baik, jadi VAR ini masuk ke dalam time series. Ya, waktunya banyak sama sedikit. Waktunya banyak, objeknya satu ya.
Kemudian teman-teman akan tahu nanti bentuk-bentuk model VAR, penentuan ordonya ya. Kemudian nanti peramalannya juga akan belajar. Ada peramalan IRF, FEVD dan uji kausalitas Granger. Dan juga nanti kita akan praktek olah data ya. Baik, ini diantara referensi yang teman-teman bisa baca ya terkait model vektor auto regresif ya. Yang paling terkenal adalah referensi buku Gujarati ya. Itu saya kira hampir di semua kampus dipelajari ya. Berbahasa Inggris ya. Baik, berikutnya. Jadi teman-teman, saya nggak akan fokus terlalu banyak ke PPT, saya akan kembangkan teman-teman. Jadi model VAR ini, teman-teman, dalam model ekonometrika, itu bentuknya apa? Bentuknya adalah persamaan matematika. Itu yang dibilang model ya. Y sama dengan misalkan ya, beta 0 plus beta 1 X1 gitu ya. Plus beta 2 X2 plus error ya. Kenapa ada error? Karena kita menduga ya. Menduga. Namanya dugaan pasti ada kesalahan. Tinggal kita besar atau kecil kesalahannya. Itu ya teman-teman ya. Baik. Ini adalah model namanya. Model itu persamaan matematika dalam ekonometrika ya. Nah, jadi teman-teman, kalau dalam model cross section, time series dan panel itu harus membangun persamaan ini berdasarkan teori awalnya. Jadi misalkan kita coba bahas pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Misalkan kita buat modelnya ini konsumsi, ini simbol time series ya, YT misalkan ya. Beta 0 plus beta 1 pendapatan itu apa ya? Kita coba buat income ya. Income T plus ET. Kita membangun model ini dari teori Keynes ya. Keynes mengatakan bahwa ketika income meningkat nanti konsumsi juga akan meningkat. Jadi ini kita membangun model dari teori. Tapi untuk model VAR itu adalah model yang a teori. Dia tidak harus patuh pada teori, gitu ya. Tidak harus patuh pada teori. Makanya dibilang dia model yang non struktural atau tidak teoritis. Misalkan kita buat seperti ini. Teman-teman tahu penghitungan pendapatan nasional? Tahu? Y sama dengan Y plus I plus G ya. Kita anggap ekonomi tertutup tanpa ekspor impor. Kan harusnya yang menjadi variable dependent adalah PDB Y. Kemudian independent net C, I dan G. Dalam model VAR, semua ini bisa menjadi variable Y atau menjadi variable dependent. Ya, misalkan C sama dengan Y plus I plus G. Atau nanti I sama dengan Y plus C plus G. Jadi model ini disebut saling reversible. Semuanya bisa menjadi variable X dan semua bisa menjadi variable Y. Makanya dia dibilang ateoritis, tidak patuh pada teori. Teorinya mana? Harusnya teorinya ini. Tapi ini dia nggak patuh pada teori. Ya, baik. Nah, ini kira-kira teman-teman contoh permodelannya ya. Jadi ada subscript T ya. Kita nanti di pengolahan data akan contohkan inflasi ya. Inflasi T sama dengan alfa 1 SBI. SBI ini apa? Hah? Sertifikat Bank Indonesia ya. Ya. Salah satu dari instrumen moneter ya. Nanti juga kita coba tambahkan A3-nya dengan jumlah uang beredar. Lalu error ya. Ini teorinya. Tapi nanti bisa berbolak-balik kan. Bisa SBI di depan, bisa nanti M1 di depan. Ya, seperti itu. Dia A teori. Tidak patuh pada teori. Baik. Nah, teman-teman, baca yang di bawah. Data dalam model VAR itu harus data yang stasioner pada tingkat level. Jadi teman-teman misalkan punya data ya. Punya data Y, kemudian X ya. Angka semua ya. Angka semua ya. Misalkan ini saya tulis angkanya 4, 8, 10, 12 ya. Maka kita harus patuh pada peraturan kalau VAR itu harus stasioner pada tingkat level. Stasioner itu apa? Dia aman dari heteroskedastisitas ya. Ya, aman dari autokorelasi. Pernah dengar
Pernah ya? Jadi aman dari masalah-masalah klasik tadi. Itu namanya data yang stasioner. Nanti, kalau nggak stasioner, maka model VAR menjadi batal, nggak boleh. Betul ya? Model VAR menjadi batal kalau dia tidak stasioner pada tingkat level. Sehingga nanti mengakalinya dengan apa? Dengan kita ubah ke VAR in first difference atau ke model VCM. Ya. Maksudnya apa first difference? Jadi kita buat selisihnya. Data yang asli ini kita ubah. 4 sama 8 selisihnya berapa? 4. 8 10 2. 10 ke 12 2. Ini adalah maksud dari first difference. Jadi data yang asli tadi kita buat selisihnya dan selisihnya kita pakai sebagai data untuk diolah. Namanya first difference. Sehingga kalau VAR in first difference nanti datanya menggunakan data ini. Kalau ke VCM, teman-teman, itu harus nanti datanya terkointegrasi. Makanya nanti ada cek atau uji kointegrasi. Apa itu kointegrasi? Kointegrasi adalah apa? Penyesuaian fluktuasi variabel ekonomi. Kan variabel ekonomi itu dalam jangka pendek kan berfluktuasi ya. Bisa naik, bisa turun ya. Sangat cepat, sangat fluktuatif. Itu menyimbangkan menuju keseimbangan jangka panjangnya kalau terkointegrasi. Kalau variabelnya nggak terkointegrasi, artinya tidak bisa melakukan adjustment atau perbaikan menuju keseimbangan jangka panjang. Maka kalau nggak terkointegrasi, mau nggak mau harus VAR inverse different. Bukan lagi VCM. Jadi VCM harus terkointegrasi. Apa tadi? Kemampuan variabel melakukan penyesuaian pada keseimbangan jangka panjang. Ya. Nah. Kalau nggak bisa kointegrasi, maka harus kembali ke VAR inverse different. Kita differencing tadi ya, namanya differencing. Nah, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Ya, saya harap jelas ya teman-teman ya. Nanti kita akan lebih clear biasanya kalau sudah olah data. Oh, lebih tergambar. Oh, kayak gini Pak. Oke. Oke. Baik ini ya. Ini tadi yang saya jelaskan. Ada VAR in level kalau dia stasioner di tingkat level, ya. Aman dari heteroskinesis, aman dari autokorelasi, maka dia VAR in level. Tapi kalau nggak stasioner, maka dia lanjut ke VAR inverse difference. Tapi kalau terkointegrasi, maka lanjut ke VCM, vector error correction model. Jadi ada koreksi ya, makanya dibilang error correction model. Ya. Nah, saya coba tanya teman-teman, kira-kira sampel itu yang proper berapa jumlah sampel? Berapa jumlah sampel yang proper? Kalau menurut teori dalil limit pusat, itu cukup 30. Karena ketika di trial, 30 data itu cukup membuat data itu menyebar normal. Tapi untuk lebih hati-hati, semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak datanya, itu menggambarkan keragaan data yang makin bagus. Misalkan kita gini teman-teman, kita bilang harga emas itu akan selalu naik. Kalau kita cerita data bulanan dalam 1 tahun, itu belum pasti, masih bisa gini, gitu ya, bisa turun. Nanti tiba-tiba Desember naik. Ini kalau data 1 tahun. Tapi saya pernah lihat data harga emas dari tahun 50, itu trennya naik gitu ya. Pernah turun, naik. Ini dari tahun 50 sampai tahun 2024 kemarin. Kita lihat penurunan itu hanya terjadi 2 bulan. Habis 2 bulan naik. Maksudnya apa ini? Semakin banyak datanya, akan semakin banyak bisa menggambarkan keragaman data secara utuh. Semakin bisa kita mengeneralisasi kalau datanya semakin banyak. Ya. Sama, teman-teman pernah dengar F-hitung? F-hitung pernah? ANOVA pernah dengar? Nah, pernah ya? Jadi menghitung F-hitung itu dari rumus apa? Kuadrat tengah regresi dibagi dengan kuadrat tengah galat. Dan ini awalnya ada N jumlah sampel. Artinya semakin banyak jumlah sampelnya, nanti derajat bebasnya makin tinggi. Sehingga F-hitungnya semakin tinggi. Kalau F-hitung makin tinggi, modelnya semakin bisa menjelaskan. Atau semakin tidak bias. Jadi data makin banyak semakin bagus. Gitu ya. Umumnya, kalau populasi nggak diketahui, teman-teman mahasiswa umumnya pakai 100 sampel. Jangan 30.
Walaupun 30 ada pendapat yang bilang boleh gitu ya. Tapi amannya 100. Dan di atas 100 lebih bagus. Ya. Baik. Berikutnya, teman-teman, dalam VAR nanti ada pengujian ya, pengujian lag optimal. Kira-kira fluktuasinya itu berapa bulan ya. Nah, ini ketahuan. Oh, lag optimalnya adalah 3 untuk model jangka pendeknya. Setelah fluktuasi jangka pendek itu, nanti jangka panjang. Jangka panjang ini harus stabil. Kalau dalam jangka pendek, masih mungkin variabel itu pengaruhnya negatif, positif gitu ya. Masih sering berubah. Tapi dalam model jangka panjangnya itu harus sesuai dengan teori. Oh, kalau teorinya bilang jangka panjang, positif, harus positif. Nggak boleh negatif gitu ya. Kecuali teman-teman bisa menjelaskan. Ada justifikasinya. Misalkan ya, saya cerita. Menghitung pendapatan nasional, rumusnya konsumsi, investasi, dan government expenditure kan. Nah, harusnya kalau G-nya naik, pengeluaran pemerintah naik untuk membangun jembatan, membangun irigasi, bangun bandara, harusnya pendapatan nasional naik juga kan? Naik juga. Tapi bisa jadi ini nanti pengaruhnya negatif terhadap Y. Kenapa? Karena kejadian waktu awal Pak Jokowi dilantik ya, itu pemerintah daerah takut menggunakan dananya. Karena mungkin ketatnya pengecekan, ketatnya audit, sehingga banyak serapan yang nggak terserap. Jadi banyak dana nggak terserap. Sehingga G-nya ini kurang efektif dalam meningkatkan Y. Itu bisa kita jadikan justifikasi atau pembenar dari kenapa G negatif terhadap Y. Harusnya secara teori, G itu positif terhadap Y. Ya. Nah, ini berbagai pengecekan nanti lag itu dicek dari nilai I, C, S, C gitu ya. Banyak standarnya. Ya. Baik. Berikutnya, teman-teman, yang terakhir ini ada peramalan ya. Ada pengujian impulse respon. Jadi peramalan ini gini misalkan. Kita misalkan Y-nya adalah harga emas. Kira-kira dalam 10 bulan ke depan, harga emas itu naik apa turun? Itu apa? Dia menyimpulkan dari keragaan datanya tadi. Misalkan kita pakai data 50 tahun. Kira-kira untuk 10 bulan ke depan, dia naik apa turun? Diramal menggunakan PCM ini. Ya. Kemudian impulse respon. Ini untuk melihat apa? Misalkan ada gejolak di luar. Oh, suku bunga The Fed naik. Kira-kira harga emas tuh gejolaknya gimana? Dan dia stabil pada periode berapa? Oh, 5 bulan baru stabil. Setelah ada guncangan kenaikan suku bunga The Fed. Kita bisa lihat dari impulse response function. Ya. Kemudian yang terakhir, forecast error decomposition variance. Itu apa? Misalkan ini, CIG. Kita akan lihat pengaruh terbesar ke Y itu berapa? Apa? Apakah C, apakah I atau G? Oh, nanti C pengaruhnya 70%. Oh, I nanti 20%. Oh, G nanti hanya 10%. Ketahuan di forecast error variance decomposition ya. Baik. Dan yang terakhir adalah uji kausalitas untuk melihat hubungan sebab dan akibat antar variabel. Nah, ini sudah olah data. Sebelum masuk ke olah data, saya coba tanya ke teman-teman. Kira-kira siapa yang sudah membuat proposal penelitian menggunakan VAR? Oh, Mas Ridwan. Silakan Mas Ridwan. Bisa bisa dijelaskan gimana judulnya, kemudian variabelnya apa? Saya punya Ya, di papan. Judulnya apa? saya judulnya ini Pak, mengenai dampak klimatris terhadap tingkat NPF diperbankan syariah sektor pertanian. Berarti kalau tak ada NPF, itu NPF itu adalah variabel Y-nya. Variabel Y-nya NPF. NPF, ini VAR ya? VAR PCM Pak. Oh, PCM. Karena Iya. dia tidak sesuai pada Tingkat level. Oke. Jadi stasionernya di tingkat cost difference. NPF, kemudian dia independen pertamanya. Variabel X pertamanya curah hujan Pak, RR. Curah hujan. Iya, curah hujan. Curah hujan kita sebutkan IH. Oh, iya. Kemudian Setelah itu ada suhu. ada variabel lain selain variabel climate change. Ada Pak, ada pembiayaannya. Oh, biaya pertanian. Iya, pembiayaan di sektor pertaniannya. Ini suhu ya, temperatur makanya. Ya, ada kelembapan juga Pak. Oke. Kita anggap aja sampai pembiayaan. Ya.
Pembiayaan di Boleh. pertanian ya. Ya. Financing of agriculture. Ya. Jadi gini ya, kira-kira modelnya Mas Bro seperti ini. Beliau ini menggunakan variabel X-nya atau independennya, curah hujan, kemudian suhu, temperatur, dan Pembiayaan jumlah pembiayaan pertanian ya. terhadap Tingkat NPF di sektor. tingkat gagal bayar nasabah pada pembiayaan pertanian. Ya. Itu teman-teman ya. Kira-kira gambaran model kita seperti ini. Kenapa tadi pakai PDN? Karena ketika dicek stasioner itu Pak di tingkat first different, enggak stasioner Di level nggak stasioner ya? tidak Kemudian kalau cek di di stasioner. stasioner. Oke, kenapa nggak pakai varian dari berat? Ketika uji kointegrasi terjadi ada kointegrasinya Pak. Ada kointegrasi artinya Berarti fluktuasi dalam jangka pendek bisa menyesuaikan untuk keseimbangan jangka panjang. Ada adjustment. Ya. Oke. Sehingga Mas Ridwan memilih CM. Ya. Baik. Itu teman-teman teori tentang VAR yang saya sampaikan ya. Jadi saya harapkan seluruh mahasiswa sebelum masuk ke depan membaca kembali ya, baca kembali materinya supaya nanti ketika saya review teman-teman ingat. Baik, absennya sudah semua ya, sudah semua. Baik teman-teman, sebagai bahan evaluasi dan asesmen untuk pembelajaran hari ini, kita akan bermain dengan kuis ya melalui website Quizizz teman-teman. Silakan teman-teman masuk ke link ini yang saya bagikan di grup, kemudian masukkan kode 700659 ya. Nah. Baik, silakan dimulai untuk dijawab ya. Nanti ketahuan peringkatnya siapa yang tertinggi, yang tadi dengarkan, yang nggak dengarkan siapa gitu ya. Jadi ketahuan. Baik, sembari menunggu hasil teman-teman mengerjakan ya, karena cukup banyak soalnya. Silakan kita akan coba minta kesimpulan dari satu orang aja. Ada yang bersedia? Ya, baik, Mbak Umi ya. Silakan Mbak Umi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Bapak tadi cukup jelas. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari VAR ini, dia merupakan salah satu model dari data time series ya. Yang VAR ini bisa dikategorikan sebagai ateori di mana tidak harus salah satu model time series yang ateori di mana ya tidak patut pada teori di mana variabel X ini juga bisa menjadi Y salah satunya. Terus tapi dengan catatan data VAR ini harus data yang stasioner atau aman dari heterokedastisitas dan autokorelasi tadi. Tapi kalau misal datanya itu nggak stasioner, ada cara lain dengan salah satunya ada VAR inverse difference sama FECM. VAR inverse difference ini ya diferensi menggunakan ya tidak terintegrasi ya pakai menggunakan FECM. Ya. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman ya. Kita akhiri kuliah kita dengan baca doa ya. Sebelum kita pulang, kita baca doa. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.